Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dobit Azhari Lubis, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Hukum Fakultas Sosumdik atau Sosial Humaniora dan Pendidikan Universitas Haji Sumatera Utara dengan NIDN 01 03 07 9301, di mana pengalaman pendidikan saya adalah sebagai berikut. Saya menyelesaikan S1 tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian saya menyelesaikan S2 pada tahun 2017 di Prodi Hukum Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Dalam video ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Kontrak. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar pada mahasiswa program studi hukum yang diambil pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah ILH 5304. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui, memahami, menguasai, dan mampu mengimplementasikan konsep dasar dan juga ruang lingkup dari hukum kontrak. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa diharapkan mengetahui istilah dan pengertian hukum kontrak. 2. Mahasiswa diharapkan mengetahui azas dan sumber hukum kontrak. 3. Mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian kontrak, jenis-jenis dan syarat sahnya kontrak. 4. Mahasiswa diharapkan mengetahui bentuk dan fungsi kontrak. 5. Mahasiswa diharapkan mengetahui pengertian kontrak nominat dan jenis-jenis kontrak nominat. 6. Mahasiswa diharapkan mengetahui somasi dan uang prestasi, ganti rugi, keadaan memaksa dan resiko. 7. Mahasiswa diharapkan mengetahui prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak dan pasca penyusunan kontrak. 8. Mahasiswa diharapkan mengetahui struktur dan anatomi kontrak. 9. Mahasiswa diharapkan mengetahui bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, litigasi, arbitrase, dan mediasi arbitrase. 10. Atau yang terakhir, mahasiswa diharapkan mengetahui pembayaran, novasi, kompensasi, pencapuran hutang, dan lain-lainnya. Pada perkuliahan, ada beberapa bahan kajian yang diajarkan dalam satu semester, yaitu: 1. Istilah dan pengertian hukum kontrak. 2. Azas dan sumber hukum kontrak. 3. Pengertian, jenis dan syarat sahnya hukum kontrak. 4. Bentuk dan fungsi kontrak. 5. Pengertian dan jenis-jenis kontrak nominat. 6. Somasi dan uang prestasi, ganti rugi, keadaan memaksa dan resiko. 7. Prinsip-prinsip dalam penyusunan kontrak, prak penyusunan kontrak dan tahap penyusunannya. 8. Struktur dan anatomi kontrak dan pasca penyusunan kontrak. 9. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, litigasi, arbitrase, dan mediasi arbitrase. 10. Pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran hutang, dan lain-lainnya. Untuk mendukung materi-materi tersebut,
selama perkuliahan saya menggunakan beberapa buku, textbook, dan juga jurnal sebagai sumber referensi. Beberapa buku utama yang saya gunakan adalah: yang pertama, KUH Perdata buku 3, Hukum Perikatan dengan penjelasannya, karya Maryam Darus Barul Zaman. Yang kedua, Kontrak dan Pelaksanaannya, karya Peter Mahmud Marzuki. Yang ketiga, Hukum Perjanjian, karya Abdul Qadir Muhammad. Dan yang terakhir, Segi-segi Hukum Perjanjian, karya M. Yahya Harahap. Dalam persiapan pembelajaran, saya menyiapkan RPS dan kontrak perkuliahan yang saya share ke mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui arah pembelajaran dan tujuan pembelajaran mata kuliah yang akan saya ajarkan. Prinsip-prinsip pembelajaran yang saya gunakan adalah DAA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian di kelas. Materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi. Yang kedua adalah interaksi atau interaksi. Interaksi yang baik antara dosen dan mahasiswa di kelas akan menciptakan suasana kelas yang kondusif dan juga aktif. Yang ketiga adalah assessment atau penilaian. Pada penilaian, saya melakukan penilaian secara objektif, di mana penilaian diambil berdasarkan penilaian kuis ataupun tugas kelompok dengan bobot 20%. Penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, dan penilaian ujian akhir semester dengan bobot 50%. Yang mana ketiganya akan diakumulasikan sebagai nilai akhir. Demikianlah penjelasan saya mengenai mata kuliah hukum kontrak. Selanjutnya untuk video real teaching di kelas, kita saksikan dengan materi azas, sumber hukum kontrak, jenis-jenis, dan syarat sahnya kontrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah. Semoga kita semua dalam sehat ya. Sehat semua kan? Sehat. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, terlebih dahulu kita mari berdoa ya. Berdoa saya pimpin. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekretaris mohon antar absensinya. Oke, baik rekan mahasiswa sekalian, sebelum kita masuk ke materi lanjutan perkuliahan kita hari ini, sebelumnya saya akan mereview ya perkuliahan kita yang lalu, minggu lalu, yang mana kita telah membahas tentang apa itu perjanjian atau kontrak ya. Jadi bisa kita review bahwasanya kontrak itu menurut Sir Ricardo Simanjuntak, dia mengatakan bahwasannya kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Artinya bahwa kontrak adalah juga perjanjian, walaupun belum tentu perjanjian itu adalah kontrak. Nah, itu yang dikatakan dengan kontrak tadi. Ini materi kita yang minggu lalu. Nah, materi kita yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai azas hukum kontrak dan sumber hukum kontrak, dan nanti akan dilanjutkan dengan apa itu syarat sahnya kontrak atau perjanjian. Tapi terlebih dahulu kita membahas tentang azas. Apa itu azas dari
hukum kontrak tersebut. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada dikatakan dengan azas hukum kontrak. Ada beberapa azas di dalam hukum kontrak. Ya. Yang pertama itu ada azas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Ya. Apa itu azas kebebasan berkontrak itu? Yaitu dapat dianalisa di dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Apa isi bunyinya, Pak? Yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, berdasarkan azas kebebasan berkontrak ini, antara kedua belah pihak itu, kontrak yang dibuat itu, perjanjian yang dibuat itu adalah hukum bagi kedua belah pihak. Ya. Nah, itu azas kebebasan berkontrak. Selanjutnya ada azas konsensualisme, ya. Yang mana ini dapat kita lihat di pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Pada pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat. Nah, jadi kita itu buat perjanjian, membuat kontrak antara kedua belah pihak, atau nanti saat bekerja, ya kan, itu akan dibuat kontraknya. Kesepakatan kita antara kita dengan perusahaan yang diwakili oleh ARD atau apapun itu yang ada di instansi perusahaan itu. Nah, jadi harus ada kata sepakat berdasarkan isi kontrak tadi. Kalau nggak sepakat, nggak bisa, nggak terjadi yang namanya kontrak itu, karena syaratnya ataupun azasnya itu harus sepakat. Ya. Dasarnya apa? Pasal 30 ayat 1 KUH Perdata. Nah, itu asas konsensualisme. Yang ketiga, ada asas kepastian hukum atau fakta sersepanda. Ya. Bahwasanya azas kepastian hukum itu disebut juga dengan azas fakta serpanda, itu merupakan azas yang berhubungan dengan akibat perjanjian itu. Ya. Yang mana azas ini bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Jadi hakim dan semua yang pihak ketiga itu tidak boleh menafsirkan ini salah kontraknya. Ya, tapi ini kesepakatan kita, tapi mereka harus melihat apa yang muncul persoalan yang ada di dalam kontrak itu. Nah, itu azas apa? Azas kepastian hukum. Ya. Selanjutnya ada azas iktikat baik, ya kan? Atau good fight. Nah, azas iktikat baik ini tercantum di dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Karena kita perjanjian ini semuanya tercantum di dalam KUH Perdata. Karena dia keterperdataan, ya kan? Lain dengan pidana, ya kan? Nah, kalau Indonesia mengenal KUH Perdata sebagai tolak ukur warga negara Republik Indonesia untuk membuat suatu hal yang keperdataan, termasuk kontrak atau perjanjian. Ya. Nah, apa di dalam bunyi pasal 1338 ayat 3 itu yang mengatakan bahwasannya perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Jadi nggak boleh bohong, ya kan? Nggak boleh memanipulasi, baik itu data, ya kan? Kalau kita kan mau melakukan pinjaman ke bank itu kan harus real dia, di mana lokasi tempatnya segala macamnya. Dan kita memang beriktikat baik, kita mau meminjam itu memang secara kredit misalnya, ya kan? Kita harus mengikuti peraturan yang ada di dalam kontrak itu. Berapa yang kamu pinjam, berapa setiap bulannya, kan gitu kan? Berapa masa habis kontraknya. Sama juga dengan bekerja. Apakah kita kontraknya 2 tahun dengan salary yang dapat sekian per bulannya, mulai lembur dan macam itu semua tercantum di dalam kontrak. Nah, harus ada iktikat baik.
dari kalau di bank kreditur dan debitur, ya kan? Itu dia. Nah, yang selanjutnya ada asas kepribadian atau personality. Azas ini dapat kita lihat di dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Yang mana pasal 1315 itu menegaskan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Artinya memang kita langsung yang melakukan perjanjian itu, bukan saya mau ke perjanjian tapi untuk adik saya. Nggak bisa. Kenapa dia mau seperti itu? Mungkin adiknya belum cukup, tapi harus melakukan perjanjian itu. Nggak bisa. Tapi ada perbuatan hukum itu di bawah umur yang bisa dilakukan adalah perkawinan di bawah umur. Tapi harus ada surat pengaku dari orang tua. Nah, itu dia azas-azas yang ada di dalam hukum kontrak. Kelima azas tadi di atas, ternyata Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985, mereka telah berhasil merumuskan 8 azas hukum perikat nasional. Ya, tadi kan azas yang ada di KUH Perdata. Karena KUH Perdata itu peninggalan Belanda. Masih kita gunakan karena belum ada undang-undang penggantinya. Nah, ternyata di tanggal 17 19 Desember 1985 melalui Departemen Kehakiman mereka merumuskan azas nasional. Ada 8. Yang pertama ada azas kepercayaan. Ya kan? Itu tadi ikat baik tadi, ya kan? Nah, ada azas persamaan hukum. Kalau bahasa Inggrisnya equality before the law. Semua orang sama di hadapan hukum. Selanjutnya ada azas kesetimbangan. Ya. Lalu ada azas kepastian hukum. Mau kemana nanti terjadi perselisihan? Kontrak ini mau kita gugat, mau kita lakukan sanggahan. Nah, harus ada kepastian hukum terhadap kontrak yang kita buat itu. Lalu ada azas moralitas. Kita tidak boleh berbohong tadi. Ya kan? Moral kita yang dipertanggungjawabkan atau digadaikan di dalam membuat kontrak itu. Kalau kita sudah cacat sekali, otomatis pasti akan berdampak selanjutnya seperti kita melakukan perjanjian ataupun kredit ke bank, cacat sekali putus hubungan kita dengan semua pinjaman-pinjaman. Ya kan? Kalau dibilang apa? Di blacklist. Ya kan, sudah masuk daftar hitam. Untuk memulihkannya, nah kalian harus bayar tunggakan dan bunga yang selama kamu tidak bayar. Maka harus ada azas moralitas di dalam sebuah kontrak. Ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas azas tadi, ya, ternyata kita harus tahu, loh, di mana sih diatur sumber hukum dari kontrak ini, ya. Nah, di sini ada sumber hukum material. Jadi kalau di dalam kontrak, di dalam civil law, ya, sumber hukum material yang mana menurut sumber hukum material itu adalah tempat dari mana material hukum itu diambil. Ya. Misalnya hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Nah, ini sumber hukum material. Lalu ada sumber hukum formil, yang mana di sini dikatakan bahwasanya tempat memperoleh kekuatan hukum. Ya, ini juga berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Nah, yang diakui umum sebagai hukum formal adalah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, ya. Undang-undang udah pasti. Semua peraturan yang ada di Indonesia ini berdasarkan undang-undang. Ya kan? Tak ada yang tak terlepas dari undang-undang. Karena ingat pasal 1 ayat 3
Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi kita tidak terlepas dari yang namanya peraturan hukum. Termasuk juga membuat perjanjian, tak boleh sembarangan. Walaupun ada secara lisan maupun tulisan. Nah, itu apa diperlukan adanya beberapa saksi untuk menyatakan itu ada perjanjiannya. Ya, secara lisan disampaikan ya ini tadi apa nih? Kebiasaan di adat nih, ya kan? Ini perjanjian. Bahwasanya si lubis dengan si lubis tak boleh menikah. Ini perjanjian katanya dulu. Ini kebiasaan. Maka kalau kita di adat itu tak boleh melanggar adat, ya kan? Karena ada perjanjian adatnya. Itu secara kalau hukum adat kan hukumnya itu dan perjanjiannya itu secara lisan, tak tertulis dia. Namanya juga kebiasaan, mulut ke mulut. Nah itu dia, ya. Ini sumber hukum formilnya. Nah sekarang masih digunakan sumber hukum formil kebiasaan ini ya. Jangan kok makan di depan pintu, nanti jodohmu gaul. Kan gitu kan, kata Mak dulu kan. Nah, makan itu jangan depan pintu, padahal bukannya. Orang kaya berlalang. Ya kan? Kalau pintu tempat kita keluar masuk, kan gitu. Cuman ya itulah menjadi kebiasaan tadi. Itu perjanjian kami dulu sama nenek moyang. Nah, itu dia selalu bahasanya kan. Sama tadi, lubis sama lubis tak boleh nikah, rega sama rega tak boleh menikah. Karena katanya saudara. Kalau boleh memang saudara. Ya kan? Logikanya seperti itu. Tapi itulah kebiasaan tadi. Dan itu menjadi sumber hukum formil di Indonesia. Rekan mahasiswa sekalian, sampailah kita di penghujung perkuliahan kita hari ini. Maka dari yang sudah kita bahas, saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan di atas. Yang pertama, yaitu kesimpulannya azas dalam hukum kontrak itu ada azas kebebasan berkontrak, ada azas konsensualisme, kepastian hukum, itikat baik dan kepribadian. Nah, selanjutnya ada yang menjadi kesimpulan itu adalah syarat sahnya perjanjian. Yang pertama harus catat, sepakat, adanya objek dan kausa yang halal, dan jangan lupa juga dalam hukum kontrak diatur di dalam KUH Perdata. Oke, baik. Itu kesimpulan materi perkuliahan kita hari ini. Dan tugas untuk minggu depan, saya harapkan dengan sudah adanya penjelasan tadi, kita membuat yang namanya satu contoh kontrak. Ya, boleh kalian searching atau kalian punya sendiri, ya, itu nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, rekan mahasiswa sekalian, dengan berakhirnya perkuliahan hari ini, saya harap tugas kita kerjakan untuk kita koreksi minggu depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.